Kalangan pelaku usaha hotel dan restoran Indonesia atau PHRI menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang akan menjadikan pandemi COVID-19 menjadi endemi. Dalam menghadapi era endemi, mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19, dibanding harus kembali merugikan ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mewacanakan situasi pandemi COVID-19 menjadi endemi setelah tingkat vaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 70%. Wacana tersebut pun disambut baik oleh kalangan pelaku usaha hotel dan restoran Indonesia. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, mengatakan berakhirnya penyebaran virus COVID-19 hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan, sehingga endemi mau tidak mau harus dinyatakan, dan masyarakat harus melakukan disiplin dengan ketat protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi. Sampai detik ini kan kita belum jelas kapan itu berakhir, ya kan? Ya namanya virus ini obatnya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Yang ada treatment yang biasanya dilakukan ya, treatment bagaimana mengantisipasi hal tersebut untuk menghindari. Kita juga ada lihat berbagai macam virus yang melanda di dunia ini, semua akhirnya menjadi endemi kan gitu. Tidak sesuatu yang yang kita harus antisipasi terus-menerus yang akhirnya berdampak kepada ekonomi dan dampak sosial juga. Di sisi lain, PHRI mengaku seluruh hotel dan restoran telah menerapkan protokol kesehatan, seperti mewajibkan screening wajib peduli lindungi calon tamu hotel maupun restoran, memakai masker, menjaga jarak hingga tetap melarang kerumunan saat berada di area hotel. Dari Jakarta, Ricky Anwar di Edix News. Ya, sementara itu pemirsa, kalangan pengamat ekonomi memandang status endemi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Ya, di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mampu mencapai lebih dari 5% atau mencapai 6%. Kalangan pengamat ekonomi memandang status pandemi jika diubah menjadi endemi pada awal tahun 2022 akan semakin dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di sektor transportasi logistik dan retail. Dengan meningkatnya konsumsi, maka diprediksikan percepatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi di tahun depan. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diprediksi akan mampu mencapai lebih dari 5% atau bahkan mencapai 6% dengan diubahnya status pandemi menjadi endemi di awal tahun 2022. Ekonomi mulai membaik, konsumsi masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat, retail meningkat, maka yang paling akan sensitif mengalami lonjakan tinggi adalah komponen dari retail dan FMCG, serta transportasi maupun yang berkaitan dengan bisnis logistik dan pergudangan. Oleh karena itu, ekonomi diperkirakan bisa tumbuh lebih dari 5%, bahkan tidak menutup kemungkinan mencapai 6% pada tahun 2022 apabila statusnya berubah dari pandemi menjadi endemi. Oke, bisa untuk pihak-pihak yang terkait ataupun bertugas untuk mendistribusikan vaksin tadi concernnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk vaksin-vaksin yang mendekati tanggal kedaluarsa sebaiknya segera didistribusikan kepada daerah-daerah yang kekurangan vaksin dan juga membutuhkan vaksin begitu. Karena kan nggak lucu ya, kita udah dapat vaksinnya itu susah-susah, tapi karena strategi distribusinya yang kemudian kurang baik, akhirnya banyak yang tidak terpakai karena vaksinnya kedaluarsa. Jadi memang lebih baik langsung didistribusikan ke daerah-daerah terpencil karena masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang masih kekurangan suntikan vaksin daripada kadaluarsa, langsung aja deh didistribusiin. Dan mau nggak mau kita juga ke depannya harus siap nih hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi nanti bukan pandemi COVID-19 lagi, tapi udah berubah jadi endemi COVID-19, Wiki. Walaupun perubahannya kayak simple gitu dari pandemi ke endemi, tapi dampaknya sangat-sangat signifikan terhadap treatmentnya seperti apa gitu.